Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini aku akan membahas hukum pidana di masa pandemi. Nah, jadi aku memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Kartika Marinas. Di sini aku berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Hukum. Nah, ini adalah salah satu tugas ujian akhir semester aku dalam mata kuliah hukum pidana. Nah, apa sih yang akan aku jelaskan di video kali ini? Nah, sekarang aku akan membahas bagaimana sih perubahan sosial yang dialami masyarakat saat ini dan apakah ada timbulnya tindak pidana baru dengan banyaknya masalah yang terjadi di tengah masyarakat karena adanya pandemi ini. Apa sih upaya pemerintah dalam menghadapi ini? Simak videonya ya. Hai guys, nah di sini aku akan membahas bagaimana sih terjadinya perubahan sosial pada masa pandemi ini. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 ini telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang dialami di masyarakat. Nah, aku akan menjelaskan apa sih perubahan sosial itu. Nah, perubahan sosial menurut Sukanto 1990 yaitu segala perubahan yang terjadi di lembaga masyarakat di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, kita juga tahu perubahan sosial ini yang terjadi pada COVID-19 ini menyebabkan perubahan adanya pembatasan sosial. Nah, yang biasa kita bekerja di luar sekolah, kuliah, sekarang kita melalui via daring. Nah, kecuali dokter, tenaga medis, dan pekerja lainnya yang diperbolehkan bekerja di luar sana. Nah, pengaruh pandemi COVID-19 ini yaitu dalam hal berinteraksi sosial, di mana orang-orang sekarang dekat bukan cara bertemu, yaitu dengan cara daring, dengan cara video call. Nah, cara tersebut dirasa mampu menjadi cara alternatif mengobat rindu karena tidak bisa bertemu karena adanya COVID ini ya. Nah, pandemi COVID ini juga memberi pengaruh negatif bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, diantaranya yaitu banyaknya pengangguran karena pekerja. Nah, banyaknya di PHK dan dirumahkan oleh pabrik. Kemudian pendapatan orang-orang yang ini semakin berkurang karena tidak bisa bebas beraktivitas seperti biasa. Biasanya kita di luar rumah, mungkin bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak dipermasalahkan hal tersebut. Namun bagi orang yang kecil seperti pedagang, tukang ojol, dan lain-lainnya pasti merasakan dampaknya. Nah, pandemi COVID ini juga tidak hanya memberikan dampak negatif saja, dan pandemi COVID ini juga memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat sekarang untuk lebih menjaga kebersihan, kesehatan diri, mulai dari mencuci tangan dengan sabun, pakai masker dan hand sanitizer yang sebelumnya masyarakat kurang peduli pada kebersihan dan kesehatan dirinya, kemudian meningkatkan keterampilan masyarakat. Nah, banyak dari masyarakat Indonesia yang membuat tutorial cara mencuci tangan yang benar, yang contohnya dari hal positif tadi. Nah, dengan adanya perubahan pada kota padat yang penduduknya sebelumnya di kota itu jalannya ramai, macet, serta kualitas udaranya pasti kotor. Dan saat ini perlahan kemacetan berkurang dan kualitas udara bersih di kota semakin baik. Mungkin masih banyak yang positif lainnya yang terjadi ditemukan akibat pandemi tersebut. Nah, banyaknya perubahan sosial yang terjadi, yang paling menonjol yaitu pembatasan sosial di masyarakat yang aku jelasin tadi ya. Dampak dari pembatasan sosial tersebut yaitu memberikan hal positif dan negatif. Dan yang terpenting bagi kita juga, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan serta berdoa agar kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga untuk tetap di rumah saja. Nah, apa aja sih yang menjadi timbulnya tindak pidana baru dalam situasi yang menjadi keresahan di tengah masyarakat ini? Nah, kita juga tahu selama pandemi COVID ini banyaknya maraknya pencurian, begal yang terjadi karena kurangnya pendapatan ekonomi dan banyaknya pengangguran. Nah, kita juga bisa melihat ya, Kemenkumham membebaskan narapidana karena untuk memutus penyebaran COVID ini. Nah, aturan baru yang timbulnya tindak pidana pada masa pandemi ini seperti PSBB contohnya. Kalau kita melanggar PSBB, kita juga bisa dikenakan pasal Pergub nomor 41 tahun 2020. Nah, sanksi pidananya itu kalau dia melawan petugas pada saat mau dikasih denda 100.000 oleh Satpol PP
akan didampingi polisi. Nah, kalaupun mereka ngamuk, maka polisi akan bertindak. Nah, hal itu pasti merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Nah, bukan di DKI Jakarta ya, pasti semuanya sudah diberlakukan pelanggaran bagi PSBB. Nah, ada lagi nih, kalau para pelanggar PSBB yang melawan petugas bisa dijerat pasal 93 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman pidana penjara selama 1 tahun dan denda 100 juta. Kalau masih bisa melawan lagi, nah bisa dikenakan pasal 214, 2016, 2018 KUHP. Nah, kalian harus ingat, dan tidak menggunakan masker itu adalah salah satu sanksi loh yang diberikan bagi masyarakat, yang diberikan pemerintah untuk biar kita tuh tidak terkena COVID-19. Nah, di sini ini udah diatur dalam pasal 4 Pergub. Terdapat 3 sanksi bagi masyarakat. Nah, kita tidak menggunakan masker saja sudah menjadi tindak pidana ya. Nah, baru yang tadi aku sebutkan, apakah kenaikan angka kejahatan ini berkaitan dengan puluhan ribu narapidana yang dibebaskan secara bersyarat oleh Kemenkumham dalam rangka pandemi COVID ini. Nah, jadi memang banyak sekali kejahatan yang mengalami peningkatan dari berita bohong, hoax, dengan katanya banyak yang terjadi, banyak yang terkena virus corona. Nah, ternyata saat petugas mengecek tidak ada yang terjadi virus corona tersebut, karena berita hoax inilah bisa ditindak pidana. Nah, jadi dari timbullah tidak pidana dari melanggar PSBB, memakai masker dan pencurian begal karena layaknya harusnya pendapatan orang tidak berkurang seperti saat ini. Nah, di sini pemerintah mempunyai upaya. Nah, upaya yang dilakukan adalah upaya preventif dan prematif. Nah, langkah prematifnya yaitu polisi mengimbau masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungannya di masa pandemi COVID ini. Nah, kemudian masyarakat diimbau kalau pergi di luar jangan sendirian, minimal berdua dan tidak membawa barang-barang yang bisa memancing tindak kejahatan, serta mencari rute yang aman dong pastinya. Nah, beberapa upaya pemerintah kita juga tahu pada saat pandemi ini. Program pemerintah diantaranya yaitu pembagian sembako, program pekerja, program PKH, dan lain-lainnya yang dianggap merupakan program rutin tahunan dan merupakan janji politik yang memang harus ditunaikan meskipun tanpa ada bencana. Nah, ini nih yang sangat penting. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang udah diatur pemerintah ya, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dimanapun kita berada, serta membawa hand sanitizer. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat saat ini pada masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Thank you.